Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, peserta Bekam Holistik secara online yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu kembali di kelas ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan pada ilmu kita. Baik, kali ini insya Allah akan saya sampaikan terkait dengan masalah bagaimana sih titik-titik bekam. Jadi di tahun 2007 ya berdirinya Perkumpulan Bekam Indonesia atau Asosiasi Bekam Indonesia. Dulu titik-titik sunnah itu dengan yang sekarang ini ya, sejak 2015 ke sini ya, itu ada perubahan yang signifikan ya. Ada yang sama, ada yang wilayah titiknya berbeda dengan nama yang sama. Contoh misalnya Al-Warik ya, Al-Warik dulu di bagian ini pinggang ya, pinggang. Kalau sekarang Al-Warik itu ada dilakukan di pantat kita kanan kiri ya, yang lubang itu. Nah, itu. Dulu ada titik al-katifain, yaitu titik bahu, titik titik pundak. Ya. Sekarang katanya ya informasinya ya, kembali kepada ahlinya yaitu Dewan Suro ya, itu meneliti tentang hadis Nabi, ternyata tidak diketemukan hadis yang sahih terkait dengan titik al-katifain. Gitu. Jadi kesimpulannya, akhirnya titik sunnah, ya, titik bekam nabawi ini itu ada 9 titik, ya, 9 titik. Nah, karena saya ini adalah konsepnya bekam holistik, maka nanti ada saya jelaskan terkait dengan titik-titik sunnah yang sesuai dengan PBI ya, katanya yang memang kompeten di situ, kemudian meneliti hadisnya dan ketika temukanlah 9 titik tersebut. Nah, cuman kalau di lapangan ini nanti akan ketemu titik-titik yang lain memang, ya, titik-titik yang lain. Maka kombinasi dengan titik-titik akupunktur atau titik-titik lokasi atau titik yes point dan seterusnya. Ini insya Allah kalau sudah terjun ke lapangan itu titik-titik ini akan berlaku. Jadi tidak hanya titik sunnah ya, yang kita lakukan, tapi kombinasi bisa di titik keluhan yang memang perlu diambil darahnya kayak gitu ya. Nah ini jadi insya Allah ketika menggunakan teknik bekam holistik itu artinya ya kita berpandangan secara luas lah ya, artinya tidak jumut atau tidak taklid pada ini ya, kita yakin ya sesuai dengan titik sunnah, kita yakini karena itu ada nasnya, ada hadisnya. Tetapi kalau sudah di lapangan, apalagi ini urusan duniawi ya, insya Allah itu bukan bid'ah ya kan, ini bukan masalah akidah ya, ini masalah dunia dalam pengobatan. Maka boleh, tidak apa-apa kita pakai teknik terapi dengan titik yang lain, yaitu titik yes point yang memang area itu harus dikeluarkan darahnya di luar titik 9, yaitu titik bekam nabawi. Baik, nah titik bekam nabawi ini pengertian dan penjelasannya ya. Jadi titik nabawi adalah titik-titik bekam yang didasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, baik secara amaliyah, cara pengamalannya beliau ya, kauliyah ya, perkataan beliau, kemudian takririyah maupun sifah, pensifatan atau ada sahabat yang melakukan kemudian dibenarkan beliau, yaitu titik-titik yang diaplikasikan kepada beliau sebagai pasien ya, karena beliau tidak pernah berperan sebagai pembekam, atau beliau menyampaikannya melalui lisan beliau, atau ada orang lain sahabat yang melakukannya dan diakui oleh beliau, atau beliau menyampaikan suatu pensifatan tentang titik bekam. Itu adalah pengertian atau penjelasan ya, daripada titik bekam nabawi. Secara anatomis, ya ini secara anatomis posisi titik-titik nabawi ini tidak dijelaskan sendiri oleh beliau,
tapi dijelaskan para sahabat beliau, atau dapat dipahami dengan cara membaca berbagai kitab-kitab syuruh hadis, atau memahaminya melalui kitab-kitab kamus, atau sebagaimana yang dijelaskan para ulama dan dokter yang mengembangkan kajian tentang Tibbun Nabawi. Nah itu ya. Jadi titik Bekam Nabawi ini yaitu artinya tidak langsung kepada beliau. Nah itu diperjelas oleh para ulama ya, atau dokter yang mengembangkan di dunia pengobatan, terutama pengobatan alijama atau bekam. Nah, yang pertama itu adalah titik umum muhis. Ya. Titik umum muhis atau muhitsah atau mungkidzah atau nafi'ah. Ya. Nah, itu nama titiknya. Tapi lebih dikenal dengan titik umum muhis. Bagaimana bunyi hadisnya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fi ra'sihi wa yusammiha ummu muhis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa meminta hijama atau bekam di kepala beliau yang disebut ummu muhis. Nah, itu. Jadi titik pertama ini hadisnya ya, itu namanya adalah titik ummu muhis. Di Takhrij Al-Khatib ya, di dalam kitab Tarikh Baghdad halaman 95. Ditahqiq Al-Albani sebagai hadis hasan di dalam kitab Sahih Al-Jami, hadis yang nomor 4928. Nah ini. Jadi titik pertama adalah titik umum muhis ya. Bagaimana letaknya nih ya, posisi dan kegunaannya ya. Jadi titik umum muhis ini adalah, kalau bahasa kita yang lebih mudah, adalah puncak kepala. Puncak kepala. Di mana titiknya, ini ada garis ya, ini garis hidung, ditarik ke belakang ya, sampai ke tengkuk ya, lurus ini. Jadi manusia itu kalau dibelah jadi dua itu pas di sini ya, tengah. Nah, ini garis hidung itu ditarik ke belakang, kemudian ujung telinga kanan dan kiri ditarik ya. Nah, pertemuan titik itu adalah titik umum muhis, yaitu titik puncak kepala ya, di sini nih ya, di sini. Ini titik umum muhis. Nah, posisi titik umum muhis itu di bagian tengah atas dari kepala, yakni pertemuan dua garis tengah kepala dari depan ke belakang dan garis lurus antara kedua telinga, yaitu pada sagital sutur di depan posterior fontanelle mengenai parietal foramen. Jadi intinya ya puncak kepala ya ini. Itu kalau di bahasa medisnya itu tadi. Pada sagital sutur di depan posterior fontanelle mengenai parietal foramen. Ya, foramen. Ya. Ya. Nah ini fungsinya bagaimana? Jadi titik umum muhis ini terkenal dengan titik untuk 100 jenis titik ya, 100 jenis penyakit ya, jadi ini banyak sekali dan ini termasuk titik yang memang urgen penting ya. Nah lebih jelasnya terkait dengan masalah fungsi atau manfaat di titik umum muhis ini adalah semua keluhan yang ada di kepala yang penyebabnya itu bukan penyebabnya pusing karena kurang duit atau hubungannya dengan psikis, tidak ya. Pusing karena kurang nutrisi, pusing karena kurang gizi, kurang makan, itu jangan gitu ya. Tapi intinya keluhan kepala yang diakibatkan karena gejolaknya darah ya,
panasnya darah, energi dalam tubuh berlebihan sehingga menekan ke atas ya. Keluhan itu semua, maka insya Allah ya di titik umum muhit ini itu akan tepat ya. Di antaranya adalah meningkatkan konsentrasi, menguatkan ingatan dan hafalan. Jadi kalau kita memahami suatu sulit ya, itu bisa dibekam di daerah umum muhisnya ya. Gangguan intelijensi, anak-anak berkebutuhan khusus, demensia, gangguan degeneratif, stroke, pusing, migrain, ya, nyeri kepala, bisa untuk kesuburan juga nih ya, infertilitas ya, depresi atau gangguan sihir atau keluhan-keluhan yang lainnya. Nyeri kepala hebat juga pernah ya, misalnya bisa ya insya Allah. Itu pengalaman saya sendiri ya, itu di YouTube insya Allah sudah ada lah ya terkait dengan masalah nyeri kepala hebat yang bermula dari saya sendiri, kemudian saya nerapi ya sudah berpuluh-puluh orang yang ketergantungan obat kimia ya kan, kemudian saya pegang biidznillah bisa lepas dari obat. Nah ini umum muhis ya, umum muhis itu titik yang pertama. Jadi titik umum muhis itu titik terkenal dengan 100 jenis penyakit yang ada, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh serba penyakit ekses atau kelebihan, tapi bukan kelebihan dinginnya ya, tapi kelebihannya adalah kelebihan panas tubuh, kelebihan energi tubuh, kelebihan darah di tubuh sehingga darah bergejolak atau bergolak-golak. Insya Allah keluhan yang muncul dari sindrom itu tepat ya, dipekam dengan titik al-hijamah. Kemudian titik yang berikutnya adalah titik al-hammah. Titik al-hammah ya, ini hadisnya ya, an Abi Kabsyah ya, al-Ammari annahu haddatsa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtajimu ala hamatihi wa baina katifaihi wa yaqul. Nah, tuh. Man akhraqa minhu hadhihi dima fala yadhurruhu an la yaidawa bi syai'in li syai'i. Dari Ibnu Abi Kabsyah Al-Amari bahwa dia pernah menyampaikan hadis bahwa Nabi SAW pernah meminta hijamah atau bekam di titik hammah beliau dan di antara kedua pundak seraya bersabda, barang siapa ya, mengeluarkan darah dari bagian ini, yaitu titik kepala tadi al-hammah dan kedua pundak, maka dia tidak perlu berobat dengan pengobatan lain untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah ini keutamaan ya, keutamaan. Jadi keutamaan titik al-hammah dan kedua ini di antara dua pundak itu adalah al-kahil. Itu nanti ya saya sampaikan di titik al-kahil ini. Ini hadisnya al-hammah dan al-kahil ya. Yang titik al-hammah dan di antara kedua pundak. Maka beliau itu bersabda, barang siapa mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darah dari umum muhis dan al-kahil sini ya di antara pundak itu dari bagian tersebut, maka dia tidak perlu berobat dengan pengobatan lain untuk menyembuhkan suatu penyakit. Ini adalah sebuah titik sentral yang memang keutamaan luar biasa. Kalau titik umum muhis itu terkenal dengan 100 jenis penyakit, kalau al-kahil adalah terkenal dengan 72 jenis penyakit. Bayangkan kalau 100 jenis penyakit dengan 72 jenis penyakit, itu sudah banyak sekali. Nah, ini keutamaan. Tentunya dasarnya adalah dengan analisa dan diagnosa yang tepat. Nah, hadis ini ditakhrij Abu Dawud ya, 3861, 3862 dan Ibnu Majah 3484. Nah, bagaimana letak ya, dan posisi al-hammah ini? Posisi al-hammah ada beberapa pengertian tentang makna hammah secara umum. Ketika disebut hammah maka artinya kepala. Jadi hammah itu artinya kepala.
bagian kepala manapun, bagian kepala manapun ya. Tapi makna yang lebih khusus adalah wasatur ros, ya. Wasatur ros itu bagian tengah kepala ya. Atau a'la ar-ros, bagian paling atas dari kepala. Jadi kesimpulannya bahwa al-hamma itu adalah ya areanya umum muhis, tapi di hadis lain namanya. Walaupun ada umum muhis, walaupun ada al-hamma, areanya itu kesimpulannya adalah sama di puncak kepala atau bagian paling atas dari kepala. Itu titik al-hamma. Jadi umum muhis dan al-hamma walaupun nama berbeda tetapi area titiknya itu kesimpulannya adalah sama. Maka indikasinya sama dengan umum muhis. Menguatkan konsentrasi, menguatkan hafalan, vertigo, pusing, leher kenceng, nyeri kepala hebat dan seterusnya. Itu sama ya. Kemudian berikutnya adalah titik al-yafuk. Titik al-yafuk. Hadisnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Aba Hindi hajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yafu khifaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bani bayallah ankihu Aba Hindi wangkihu ilai qala wa in kana fi syai'i mimma tada wauna bihi khairun fal hijamah. Dari Abu Hurairah bahwa Abu Hindun pernah membekam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di titik al-yafuk. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai bani bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun dan carikanlah istri untuknya. Beliau juga bersabda, kalaulah dalam suatu pengobatan yang kalian lakukan ada manfaat, maka manfaat itu ada pada hijamah atau bekam. Di takhrij Abu Dawud 2104. Itu titik al-yafuk. Nah, jadi Masya Allah ini kisahnya ya. Sampai Rasulullah itu bersabda, wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun ya. Jadi Abu Hindun itu yang membekam Rasulullah. Maka hadiahnya buat Abu Hindun itu adalah nikahkanlah Abu Hindun dan carikanlah istri untuknya. Jadi kalimat nikahkanlah dengan carikan istri, berarti dicarikan istri juga dibiayai pernikahan itu. Itu Masya Allah itu upahnya Abu Hindun ketika beliau membekam Rasulullah SAW. Bayangkan kalau kita hari ini ya dicarikan istri dan dibiayai pernikahan itu berapa juta. Ini Masya Allah ya salah satu hadis Rasulullah SAW. Bagaimana posisinya? Ya, jadi al-yafuk ini adalah pertemuan tulang kepala bagian depan dan belakang. Pada posisi ubun-ubun saat kecil yang bergerak-gerak. Ada pula yang berpendapat posisi antara al-hamma atau muhis dan kening. Kegunaan titik al-yafuk adalah sebagai penguat dari titik muhis. Jadi di sini di ubun-ubun pas waktu kita kecil kan bergerak-gerak di situ. Atau kening dengan muhis atau al-hamma ini kening. Nah, di antara itu diambil tengahnya itu pas. Ini adalah titik al-yafuk. Nah, titik al-yafuk tepat di area ubun-ubun. Ubun-ubun itu adalah ketika kita kecil, masih baby ya, bayi, balita, itu bergerak-gerak. Nah itu al-yafuk ya, titik al-yafuk. Maka manfaat atau fungsi titik tersebut adalah seperti titik muhis atau al-hammah.